Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di channel Adi Aksari Tonga Official. Nah, kali ini saya dapat kesempatan lagi untuk mereview sedikit mengenai mobil Chery 38 CSA teman-teman. Nah, di belakang saya ini tepat ada mobil 38 CSA yang dimana baru saja di launching kemarin di tanggal 15 Mei. Dan ini adalah mobil plug-in hybrid pertama yang ada di Chery. Dan tentunya ada kejutan yang Chery buat untuk dikasih konsumen, dimana dari harganya juga promonya cukup lumayan menarik. Lalu juga garansinya juga cukup lumayan panjang teman-teman. Nah, kita sedikit akan review sedikit mengenai mobil Chery 38 CSA. Apa sih kelebihan dan mungkin keunggulan dari plug-in hybrid yang lainnya. Tentu ini adalah kunci dari Chery untuk menggait konsumen Indonesia. Oke teman-teman, ditunggu review saya untuk 38 CSA. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonga Official biar bikin videonya semangat dan memberikan update mengenai informasi di otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review kali ini. Oke teman-teman, saat ini teman-teman saya berada di Chery Pamulang teman-teman. Dimana saat ini saya mendapat kesempatan, ini mobil saya depan ada 38 CSA, dimana bentukannya nggak beda-beda banget dari 38 yang premium. Namun kali ini tentunya ada sedikit perubahan-perubahan yang terdapat di mobil kali ini teman-teman. Dimana sekarang nih lampunya sipit, dari sini ada lampu LED DRL-nya teman-teman. Jadi memberikan kesan gagah, kuat gitu ya teman-teman. Dan juga terlihat tatapan matanya tuh serem gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada, memang ini tidak ada fog lamp teman-teman, tapi memang tidak apa-apa. Memang mobil ini udah LED-nya juga udah cukup lumayan terang teman-teman. Dan di depan ini terlihat ada sensor, beberapa sensor yang ada di 38 CSA ini. Dia ada sensor parkirnya, dia ada satu. Nah, di bawah ini ada dua teman-teman, ada satu, ada dua, dan yang terakhir adalah di sini teman-teman ada empat sensor parkir yang membantu teman-teman untuk parkir secara depan untuk mencegah tabrakan yang di depan teman-teman. Dan ini ada salah satu kamera yang sudah ada sekarang udah standar ya teman-teman, kamera 540 yang ada di Chery. Dan ini suatu yang standar yang seharusnya di mobil Cina udah ada ya teman-teman. Nah, ini ciri khas logo Chery yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat di bagian sampingnya. Tentunya ini yang sangat mungkin agak kaget teman-teman. Ini bannya Continental teman-teman. Ini sangat-sangat premium banget, jarang. Nah, saya mau spill untuk harga Chery 38 CSA ini. Dan dimana Chery 38 CSA ini harganya promonya 499 untuk 1000 customer yang SPK teman-teman. Nah, setelah dari 1000 tentunya harganya normal menjadi 519.900. Tentunya teman-teman kalau ada yang mau punya mobil ini sangat banget bagus dan harganya kompetitif dari brand yang ada di Indonesia. Apalagi bahannya dapat Continental teman-teman. Dan ukurannya adalah 235/50 ring 19 teman-teman. Ini cukup lumayan fantastis karena memang Chery dari yang sebelum-sebelumnya memberikan harga dan mungkin kualitas dari fiturnya juga cukup lumayan bagus teman-teman. Nah, samping kiri ini tidak lupa adalah spionnya yang udah ada kameranya. Tentunya ada kamera 540. Dan karena mobil ini mengusung plug-in hybrid, tentunya pintunya seperti mobil listrik teman-teman. Jadi bukan bukaan yang seperti biasa. Lalu ada claddingannya menambah aura sporty
dia tambahan garnish chrome-nya. Lalu di sini adalah bukaan dia punya bensin, teman-teman. Nah, saya mau spill, ini adalah kunci dari 38 CSA, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini dia bukaannya dari 38 CSA. Nah, di belakang ini tentunya ini nyala lampunya, teman-temannya. Ini LED-nya cukup lumayan bagus. Jadi tampak samping ini kelihatan lampu LED-nya. Dan tentunya nih lampu LED-nya sangat memanjang dari ujung kiri sampai ujung ke kanan, teman-teman. Nah, ini nyala nih, teman-teman. Nah, ini dia LED-nya. Nah, lalu sedikit yang saya mau kasih tahu, teman-teman. Ini ada seperti kayak bentuk T, teman-teman ya. Ini lampunya nyala, teman-teman, kayak semacam Heckman stop lamp. Nah, di mana mobil ini cukup lumayan bagus, keren. Dan ini ada logo Cherry-nya, ada logo 38-nya. Seharusnya sini ada logo CSA, mungkin kayaknya terpisah, teman-teman. Nah, di belakang ini dia ada sensor lagi untuk membuat teman-teman jika teman-teman parkir. Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4, teman-teman. Nah, jadi mobil ini ada 4 sensor parkir untuk memudahkan teman-teman untuk parkir di belakang. Nah, tentunya juga ada diffusernya, teman-teman. Nah, ini dia. Ada 2 area knalpot kanan kiri yang tentunya memberikan aura sporty. Dan ini ya mungkin diffusernya tidak terlalu berdampak, tapi pastinya ada sedikit mencapai suatu aerodinamis yang cukup lumayan bagus, teman-teman. Nah, di samping kanan tidak lupa ini ada buat chargernya, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah mobil plug-in hybrid, di mana tentunya bukan seperti hybrid yang pada umumnya yang seperti Zenix, lalu juga Santa Fe. Ini bisa dicas, teman-teman. Dan ini seperti mobil listrik pada umumnya CCS2, teman-teman. Tentu hal menarik di mana teman-teman bisa pakai mobil Tigo 8 CSA ini bisa pakai listrik murni, teman-teman. Nah, klaimnya dari CSI ini adalah mencapai 90 km untuk listrik murninya, teman-teman. Nah, tentunya ini ada semacam tambahan. Ini roof railnya, teman-teman, yang bisa membuat teman-teman naruh barang di atas, teman-teman, di sini. Lalu juga ada kameranya. Ini kamera 540-nya yang cukup lumayan bagus, dan dari terlihat tampak samping kanan atau kirinya memang ini cukup lumayan sama persis seperti 38 CSA, teman-teman. 38 Premium, CSA, ini semuanya hampir sama. Kita akan coba lihat sisi dalam untuk mesinnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sekarang saya berada di kap mesin yang mobilnya rapih seperti mobil listrik, teman-teman. Nih lihat, tutupannya cukup lumayan rapi, dan saya paling suka dengan harga 499 promo ya, teman-teman. Nah, ini dia udah pakai pegas kanan kiri. Ini yang saya paling suka. Dengan harga ya 500-an kalian sudah dapat mobil canggih, keren, fiturnya cukup lumayan bagus, dan buka kap mesinnya nggak perlu lagi pakai tangga satu. Ini udah pakai pegas nih, teman, cukup lumayan. Nah, sedikit menarik ini karena mobil plug-in hybrid pertama yang dari Cherry. Nah, ini tentunya ini ada sedikit bukaannya, sedikit agak susah, teman-teman ya. Ini, nah ini teman-teman, di bagian sini tutupannya adalah mesin hybridnya, teman-teman. Ini baterai hybridnya besarannya 18,3 kWh kWh gitu, teman-teman. Dan di samping sisi sananya itu adalah mesinnya. Jadi di sini adalah ini baterainya, dan di sini adalah mesin bensinnya, teman-teman. Nah, di mana mesin bensin ini cc-nya 1500 turbo. Dan tentunya Cherry nggak kaleng-kaleng, tidak hanya memberikan sensasi yang irit, namun juga memberikan sensasi kenyamanan, dan juga memberikan akselerasi yang cukup lumayan bagus, teman-teman. Ini seperti biasa ya, ini wiper segala macam. Nah, di dalam di sininya memang mesinnya
1400 cc ini yang cukup lumayan bagus teman. Jadi kesimpulan adalah 499 harga promo, teman-teman bisa dapat buka ke mesin udah pakai pegas, udah ada penutup dia punya buat kebisingannya, apalagi sensornya cukup lumayan bagus teman-teman. Kita coba tutup. Nah itu teman-teman, ini ada lampu LED-nya cukup lumayan bagus ini teman-teman kan, garang dan juga memberikan cahaya yang sangat-sangat luar biasa terang. Dan satu lagi di depan adalah bagian sensornya teman-teman, ini adasnya. Mungkin nggak kelihatan teman-teman ya, nanti saya akan kasih tahu di dalam interiornya teman-teman. Nah satu lagi teman-teman, ini yang saya mau kasih review adalah ini adalah tampak interior dari seri 38 CS teman-teman, dimana di sini tampak seperti mobil bensin pada umumnya, bukaan kaca, lalu di sini ada speaker, ada buka tutup pintu segala macamnya, dan di sini juga dia udah elektrik bangkunya ya teman-teman, buat maju mundur, buat bahunya, dan juga ada semacam lumbar support teman-teman. Dan ini yang paling unik teman-teman, di mobil 38 CS ini ada pengaturan lampunya cukup manual, tapi ya bagi saya sih cukup lumayan nggak ganggu ya teman. Nah ini bukan bagasi belakang, ini pom bensin, bukannya dari sini, dan ini ya lampu jauh, lampu dekat segala macamnya di sini ada teman-teman. Dan sini adalah mode, nanti akan saya kasih tahu secara detail. Nah ini seperti ini teman-teman. Dan saya mau kasih unjuk teman-teman untuk baris kedua. Nah untuk baris kedua ini adalah, bagi saya ini adalah mobil yang paling lapang di mobil-mobil hybrid yang pada umumnya di Indonesia. Ya, ini cukup lumayan lega banget teman-teman. Ini sangat lega dan ini memang cukup lumayan bagus banget. Dan memang ini adalah mobil yang sangat fantastis bagi saya. Nah ini dia ada armrestnya, ini kan mobil baru teman-teman. Nah ini juga tempat duduknya sangat nyaman banget. Nah ini buat ke belakang tinggal tarik aja teman-teman untuk area masuk ke baris ketiga teman-teman, karena memang mobil ini 3 baris 7 penumpang. Nah ini dia teman-teman dapat ini nih untuk penutup bahasanya buat barang-barang supaya nggak kelihatan dari tampak luar, bisa ketutupan pakai ini teman-teman. Nah ini baris ketiganya cukup lumayan nggak terlalu lebar, tapi ya memang untuk baris ketiga untuk anak-anak, mungkin orang dewasa tingginya 168 cm masih oke lah, 170 oke. Ketinggiannya cukup lumayan bagus teman-teman. Nah ini dia, ini baris ketiganya sangat lega banget, ada lampunya teman-teman. Nah ada panoramic sunroof, nanti kita coba buka teman-teman. Nah ini ada buat mobil ini bisa maju mundur. Nah ini tinggal teman, nah tinggal mundurin aja teman-teman. Nanti kita akan coba spill lebih dalam lagi. Untuk buka mobil 38 CS ini dia sudah otomatis teman-teman ya. Nah ini dia ada kameranya. Nah, dia udah otomatis. Memang untuk mobil 3 baris ini memang untuk baris ketiga memang hampir rata-rata untuk dewasa mungkin terbatas teman-temannya, untuk tinggi-tinggi yang terbatas. Dan ini ya apa segala macamnya. Nah ini bisa dilipat secara rata teman-teman. Jadi memang mobil ini bisa rata teman-teman, luar biasa. Jadi memang mobil ini bukan hanya bagus secara harga, tapi juga fitur kenyamanan juga cukup. Nah ini ada power outlet buat bagian belakang untuk ngecas teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir buat bagian belakang itu buat ngecas teman-teman. Dan ini bangkunya cukup lumayan nyaman, dan karena saya memang udah pernah coba mobil ini cukup lumayan enak banget teman-teman. Dan ini buat yang tadi saya bilang, tonneau covernya buat nutupin barang yang di bawah sini biar supaya nggak kelihatan di bagian dalam teman-teman. Dan satu lagi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger teman-teman.
ya mungkin udah agak jarang, tapi fungsional masih berasa teman-teman. Ini dia garis-garis merah, orange ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dia tampak kirinya. Kita akan spill bagian dalamnya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di dalam mobil 38 CSA, dan memang ini mobil plug-in hybrid teman-teman, dan tidak ada satupun tombol start button seperti kayak mobil listrik bensin pada umumnya, karena memang ini dengan sekali pencet rem mobil ini sudah nyala. Tulisannya udah ready teman-teman. Jadi memang untuk pertama kali mobil ini adalah memakai baterai dulu teman-teman, untuk menandakan bahwa dia untuk menyalakan mesinnya sendiri pakai baterai dulu. Nah memang di sini terlihat ya seperti odometer nih, elektrik baterainya untuk berapa kilowatt perjalanannya. Dia ada eco, nanti kita akan coba cek di bagian dalamnya. Nah ini udah tulisan ready, memang ini ada sensor-sensornya, dan sedikit di sini. Nah ini ada kilometernya, berapa liternya. Ini pemakaian 50 km sebelumnya. Ini after resetnya segala macam. Nah ini ada TPMS teman-teman, TPMS, jadi teman-teman bisa ngeliat bannya bocor atau enggak. Nah seperti itu. Ini udah ada eco, derajatnya di luar juga bisa teman-teman tahu. Nih EV atau hybridnya nyala, nih ada electric parking brake, lampu kecilnya teman-teman. Nah, ini juga bisa di offin. Ini pengaturan lampunya di sini teman-teman. Yang tadi saya bilang, ini lampunya mau lampu jauh mau lampu dekat. Di sini ada teman-teman, buka bagasi. Nah, ini bensin buka. Nah, memang ini mobil sangat, dan sebetulnya itu teman-teman, itu ada HUD-nya nih. Nih bagian sini ada HUD. Nanti teman-teman, jadi ketika mobil ini berjalan, teman-teman nggak usah ngeliat mungkin display di sini, hanya lihat kilometer di depan segala. Jadi teman-teman fokus ke depan. Ini mungkin karena ini dia di depan saya ini ada tulisan 0 km segala macam yang ada di MID di sini. Nah di dalam mobil ini juga terdapat ini satu lagi teman-teman, tadi yang mungkin ADAS-nya teman-teman. Nah ini ADAS-nya sudah 14 ADAS, tentunya memberikan jangkauan teman-teman supaya mobil ini aman buat hanya bukannya dari tabrakan belakang tapi juga dari depan. Dan juga ada ini teman-teman, traffic jam assist-nya. Ini cukup lumayan bagi saya terlihat. Nah traffic jam ini dan kecepatan cruise controlnya juga bisa diatur itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Dan satu lagi, memang secara fisik tentunya ini nggak ada buat ngatur spionnya teman-teman, baik kiri maupun kanan. Hal yang menarik adalah seperti mobil listrik pada umumnya di J6, di sini teman-teman pencet di sini. Nah ketika nanti kanan sini teman-teman bisa ini teman-teman, bisa nih di sini bisa naik turunin, dia punya spionnya di sini teman-teman. Jadi memang di sini, dan juga di kirinya seperti sini teman-teman. Nah ini dia, jadi di sini buat dia punya kontrolnya. Dan seperti mobil pada umumnya nih, dia ada turn off screen, display off, power off, hybrid power mode-nya, EPB, HDC-nya ada, lalu auto hold, ada atmosphere light ya seperti di J6. Ini reviewnya untuk penggunaan spion ya teman-teman di sini. Ini ya teman-teman. Jadi memang buat di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, lalu di sini ada HUD-nya untuk pengaturan tutup spionnya di sini. Nah, ini ada ESC-nya. Ini rear-nya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Dengan sekali ini spionnya bisa berubah-berubah teman-teman. Nah, jadi dari di sini teman-teman.
Oke, lalu ini ada drive mode-nya. Dari di sini juga ada drive mode-nya teman-teman. Teman-teman bisa pilih. Ada normal mode. Nah nih, ada normal, sport, ada eco teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada tombol EV-nya, ada pengaturan AC-nya di sini. Nah ini dia. Seperti pada umumnya teman-teman ya. Dan bisa kanan kiri buat AC-nya juga. Dan di sini tombol dia punya pemanas, sepertinya depan belakang. Ini ada buat tempat minum. Ini ada 50 watt wireless charging teman-teman. Dan ini tampilan dari audionya, ada navigasinya. Lihat teman-teman sudah dikasih harga 499, harga promo nih teman-teman. SPK lu yang buat teman-teman ngecas teman-teman. Luar biasa. Mobil ini luar biasa. Lalu ada audio seperti biasa, phone, nah setting, galeri, AVM, orang view meter, Apple CarPlay, elektronik manual, Android Auto. Nah, kalau AVM ini ya seperti biasa, kameranya 540 dan bisa buat lihat depan belakang. Ada 3D. Nah, buat front wheelnya segala macamnya bisa teman-teman bisa pantau di sini. Ada settingannya juga. Nah, ada VM-nya. Nah, ini banyak teman-teman. Ada transparansinya juga, transparan. Oke, sebentar, mohon maaf teman-teman. Nah, bawahnya bisa kelihatan teman-teman. Luar biasa ya kan? Biasanya ada kamera 360. Nah, ini 540 yang teman-teman bisa ngecek bawahnya. Wah, kadang-kadang kita mau jalan ada kucing kah atau apa. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman. Lalu juga nih settingannya. Ini adalah settingan yang ada di Chery 38 CSI ini teman-teman. Terlihat sini ada lock doors, ada tailgate, ada rear mirror folding untuk nutup nih lock windows, sunroofnya, dan unlock with approaching and lock when leaving ketika meninggalkan kendaraan. Nah, review monitornya bisa teman-teman nantinya bisa cek. Nah, easy entry exit seat, biasanya ini seperti kayak maju mundur bangku teman-teman. Ketika kita mau keluar mobil ini bisa mundur, ketika kita mau masuk lagi mundur dulu, dia akan maju. Nah, ini ada quick controlnya teman-teman. Lalu di sini juga ada pengaturan lampu. Mungkin ini lampu seperti lampu semacam ambient light ya teman-teman ya. Ini ada link drive mode, ada musik rhythm ya seperti J6, dia bisa sesuai dengan alur musik. Nih custom, ada brightness-nya, welcome when approaching-nya, ada HMA-nya juga. Banyak sekali yang smart light welcoming light-nya ini sangat seru. Dan headlight adjustment-nya buat pengaturan lampunya cukup lumayan ada teman-teman. Lalu ada new energy-nya. Dan di sini untuk baterainya sisa 55%, dan teman-teman bisa ngecas di SPK lo ataupun pakai mode hybridnya di sini teman-teman. Nah, nih. Jadi di mobil ini ketika teman-teman anggaplah 54% nih teman-teman ya. Nah, ketika nanti teman-teman mencoba, wah nggak usah ke SPKLU gitu kan, mungkin nunggunya lama, atau mungkin ini bisa modenya ini dari EV ini berubah ke hybrid teman-teman. Nah, nanti indikatornya ini akan nyala di sini teman-teman. Dia menjadi HEV, hybrid. Nah, kalau ini EV. Nah, jadi secara manual mobil ini bisa ya ibarat kata mesin bensinnya akan memberikan listrik tambahan untuk ngecas dia punya baterainya di mobil ini teman-teman. Itu secara pemakaian. Nah, ini ada V2L-nya juga, ada power saving mode-nya, ada smart initial, ada force, ya cukup lumayan bagus. Ini ada display-nya, battery level, dynamic-nya cukup lumayan bagus, dan juga energy recovery ini mungkin lebih seperti regenerative braking teman-teman. Bisa low, medium, ada high, ada odometer display-nya, ada macam-macam, teman-teman bisa pilih sesuai selera teman-teman. Nah, ada energy saving mode-nya. Oh, ini seperti buat
layarnya supaya lebih awet nih teman-teman ya. Ini disclaimernya. Lalu ada drive-nya, nih ada Eco, normal, sport, ada drive memorinya, ada HEV, dan EV Plus. Nah, EV Plus ini adalah teman-teman ketika teman-teman bensinnya mungkin udah benar-benar tiris, udah jauh nih dari pom bensin. Nah, EV Plus ini teman-teman bisa pakai, tapi ini secara pemakaian dia pengaturannya terbatas teman-teman, terbatas. Jadi nggak terlalu kencang-kencang banget dia, untuk perjalanannya sangat-sangat lambat dan dibatasi kecepatannya. Dan pastikan ketika pakai mode EV Plus teman-teman baterainya, ya kalau saya saranin sih benar-benar darurat bensin yang gua ada dicas dulu teman-teman. Kalau bisa 100% karena ini memberikan benar-benar EV Plus yang pakai motor listrik ketika bensin teman-teman habis teman-teman, untuk mencapai bensin yang pom bensin di depannya teman. Jadi untuk sekedar ini terbatas ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa tahu juga gitu bahwa mobil ini bukan hanya sekedar bensin atau listrik, tapi memang benar-benar bisa ketika darurat teman-teman bisa pakai EV Plus ini teman-teman. Lalu tow mode, ini driver monitoring sistem alarmnya, ada driver asistennya cukup lumayan lengkap. Pengaturan yang tadi saya bilang ada ADAS-nya teman-teman. Lalu juga HUD-nya. Nah HUD-nya ada snow mode-nya juga, ada brightness-nya cukup lumayan bagus, typical tingginya, rasionya, image-nya, head up display-nya, kontennya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti di depan ini teman-teman ketika berjalan tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada kecepatannya berapa, terbatasnya berapa, di tol berapa, supaya aman gitu teman. Nah, kecepatan kita ada di depan ini, di sini teman-teman, di depan persis ini yang kotak ini teman-teman. Lalu juga ada vehicle setting. Nah, ini ketinggian bagasi ya teman-teman ya, bukaan pintunya teman-teman ya, gitu. Lalu ada wiper sensitifnya, dia ada high, maksimum, wow cukup lumayan bagus. Nah, door lock settingnya, light and horn-nya, automatic lock, unlock drive only, maintenance remindernya ada, maintenance resetnya ada, brake pitch control, brake session mode. Oke. Jadi sensasi pengeremannya mau sport atau normal aja ya gitu. Tapi kalau teman-teman mau sport memang agak cepat lumayan. Nah, steeringnya force ini teman-teman memang agak sedikit membedakan bahwa mobil ini setirnya ketika nantinya perjalanan mungkin kenceng dia bisa sport banget, jadi agak cukup lumayan keras. Dan lalu ada displaynya di sini. Nah, ada wallpapernya, AOD protectionnya. Ya mungkin ini semacam wallpaper teman-teman. Ini bisa teman-teman bisa pilih, atau galerinya bisa dipilih teman-teman. Cukup lumayan fantastis bagi saya. Nah, ini AOD protection, mungkin lebih ke screen ya, screen audio teman-teman. Ini ada displaynya, ada auto segala macam, ada brightness-nya, instrument clusternya, more video limitation-nya, screen cleaning segala macam. Connecting-nya bisa Bluetooth, ada wireless charging, ada sound. Nah, sound effect-nya banyak teman-teman, luar biasa pengaturannya. Ini luar biasa banget teman-teman. Lalu ada loudness-nya, ada advanced equalizer-nya, ada headrest speaker, navigasinya, volumenya, voice command-nya, lalu juga media, ada phone, banyak teman-teman. Nah, ini voice-nya. Nah, ini ada play-nya, ada voice wake up segala macam nih teman-teman, bisa kontrol di sini teman-teman. Dan sistemnya adalah ini sistemnya sepertinya Android teman-teman. Android adalah setting segala macam, full consumption-nya. Nah, mau per liter 100 km bisa. Powernya kWh atau kilometer. Tinggal pilih aja teman-teman. Please say it. Open sunroof. Okay. Nggak usah pakai tombol, tinggal ngomong di audio tersebut.
Sunroofnya gue buka lebar teman-teman. Kita coba lagi. I'm here. Open sunroof. Sunroof is already open. Tell me, Close sunroof. the Bluetooth hasn't been connected with your phone. Please try again after connecting. Seperti salah. Please say it. Close sunroof. Iya kan teman-teman. Luar biasa mobil ini. Luar biasa, brand Chinese ini luar biasa teman, dari Chery. Luar biasa. Nah jadi memang ini teman-teman bisa manual. Nih lampunya udah touchless untuk dia punya lampu bacanya. Nah ini teman, ya kan. Nah ini untuk bukaan. Ini sunsetnya teman, apa tirai ya teman. Nah itu dia teman-teman. Tirainya cukup lumayan panjang teman-teman. Luar biasa. Nah ini untuk bukaan sunroofnya teman-teman, ya kan? Nah, Anda bisa ngomong aja ke mobil ini atau tidak teman-teman. Luar biasa, cukup lumayan bagus banget teman-teman. Luar biasa, bukaan sunroofnya juga cukup lumayan lebar, dan ini adalah suatu yang hal fantastis bagi saya. Lalu selain itu teman-teman, ada di samping saya ini seperti mobil listrik pada umumnya. Ini dapat chargerannya. Sepertinya ini semacam kabel portable teman-teman. Jadi bisa di rumah yang minimal 2200 gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia. Cukup bagus, teman-teman bisa ngecas di rumah. Tapi kalau teman-teman wall mount charger, memang untuk saat ini wall mount charger dari Chery tidak dapat seperti mobil listrik Chery pada umumnya. Teman-teman harus beli sendiri. Tapi overall no problem. Yang penting ada portable-nya teman. Memang nggak terlalu cepat dan sekarang udah banyak SPKLU. Jadi tentunya karena ini mobil hybrid bisa pakai bensin. Jika teman-teman mungkin agak sedikit malas nunggu di SPKLU untuk bisa ngecas baterainya, ini ada portable. Yang penting bisa ngecas teman-teman. Dan satu hal menarik bagi saya adalah selain ini wireless charging segala macamnya, nih tombol-tombol sini ada juga tempat dimana naruh barang. Dan saya nggak tahu ini kayaknya nih ini kayaknya seperti pendingin teman-teman. Pendingin di area sini. Ya mungkin minuman kaleng segala macam kayak bisa ini saya pegang, ini ada AC-nya nih teman-teman. Cukup lumayan bagus. AC-nya ada. Yang penting di sini kalau mau air dingin teman-teman taruh di sini teman-teman. Luar biasa. Nah, ini dia. Nah, ini ya seperti biasa ya teman-teman, apa segala macam, buku servis segala macam. Lalu ya buat tempat minum driver segala macam. Nah, satu hal menarik bagi saya adalah mobil ini ada airbagnya 10. Di mana aja letaknya? Ada di sini, ada sini, ada samping kanan kiri. Ini teman-teman, ada di bahunya, ada di kaki teman-teman. Nah, ini bagi saya cukup. Nah, ini juga pengaturan bangkunya. Kalau yang nggak ngerti gitu, orang tua rata-rata nih dari sini teman-teman, pengaturan bangku ini di penumpang. Dan satu hal menarik, nanti akan saya kasih unjuk, dia ada namanya Ottoman seat di sini teman-teman. Jadi semacam kayak kursi mewah yang bisa teman-teman bisa rasakan seperti tiduran di mobil dan serasa di mobil mewah teman-teman. Ini dia Ottoman seat teman-teman, luar biasa. Nah, ini dia teman-teman, satu hal yang menarik bagi saya adalah kelegaan dari mobil Chery 38 CSH. Ini masih normal teman-teman. Ini nggak terlalu apa ya, bisa dibilang sempit, tapi ini masih lega banget teman-teman. Masih lega, luar biasa teman-teman. Lihat, ini bener-bener lega banget, lega luar biasa teman-teman, luar biasa. Dan jadi memang untuk mobil ini bagian belakang ada AC. Dan di sini ada chargerannya.
baik itu Type-C maupun yang USB biasa teman-teman ya. Nah ini tempat mungkin koin segala macam. Dan ini dia, ada armrestnya di sini teman-teman. Nah ini karena plastik, ini ada armrest. Dan satu hal menarik adalah bagi saya, ini mobil bagian penumpang ini bisa ada airbagnya. Ini dia teman-teman, yang saya mau kasih unjuk teman-teman. Jadi memang di sini dari sisi-sisi ini dia ada airbag nih teman, di bagian sini teman-teman. Nih ada tulisan airbag. Di sebelah sini ada tulisan airbag, ya kan teman-teman. Nah, ini memang cukup lumayan menarik bagi saya karena memang ini dia teman-teman, lega kabinnya cukup lumayan bagi saya sih. Oke lah, memang nggak terlalu, saya mungkin 168. Ini lega bagian belakang, baris kedua ini cukup lumayan lega. Dan mungkin tadi agak sedikit ada baris ketiga teman-teman ya. Memang ini bagi saya sih udah nyoba bagian 3 cukup lumayan enak, dan ini lega banget. Ini lega, cukup lumayan lega teman-teman. Dan memang mobil ini cukup lumayan fantastis bagi saya karena memang ini ada 3 headrest. Ini sangat-sangat lega, luar biasa banget teman-teman. Jadi memang ya, memang di sini ada speakernya dan ini kelegaan ininya. Dan satu hal yang menarik yang saya akan kasih unjuk teman-teman, mobil ini speakernya dari Sony. Saya kasih teman-teman. Nah, ini yang saya mau kasih unjuk. Speakernya 12 dan dia dari Sony teman-teman. Luar biasa. Nanti coba kita cek nanti ya teman-teman ya, suaranya bagaimana. Dan ini benar-benar Sony. Dan saya memang udah coba, memang cukup lumayan bagus. Dan nanti kita cek di audio tersebut di depan. Nah, paling itu tanya teman-teman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, bahwa mobil ini sangat luar biasa enak, nyaman. Dan satu hal yang menarik adalah ada cantolong buat, ya mungkin ini sederhana, mungkin tempat buat baju ya. Ini detail-detailnya sedikit cukup lumayan dipikirkan oleh Cherry. Semacam ya, segala macam. Ini lampu, itu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, ini seperti umumnya Cherry, untuk kacanya dia double glass teman-teman. Nih, double glass tuh, double. Jadi makanya mobil ini sangat-sangat kedap banget ketika Anda bawa. Nah, tadi yang saya mau kasih unjuk mungkin sebatas audio teman-teman ya. Audio oke, sebentar nih teman-teman. Nah, ini ada bangkunya, ini ada pendingin kanan kiri driver. Oh sorry, heating ya. Heating itu berarti pemanas di bagian pengemudi maupun penumpang teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Nah, ada ventilasinya, ada pendingin baik di kiri maupun di kanan. Ada massage di kiri teman-teman untuk penumpang. Kenapa dibikin di penumpang? Karena kalau mungkin kalau taruh di driver nanti ngantuk teman-teman. Jangan deh teman-teman. Jadi memang ini pengaturan bangkunya baik di kiri maupun di kanan teman-teman. Ini bisa. Nah ini navigasinya. Dan saya mau kasih unjuk buat teman-teman ke audio teman-teman. Mungkin radio. Nah, oke. Hai generasi muda, generasi penerus bangsa. Bahagia adalah ketika kamu tapi ku merasa kau tidak. Nah, saya kasih Dengan nilai 4 kok.
Gimana teman-teman? Suara bassnya. Gimana teman-teman? Suaranya lantang, dapet bassnya, treble segala macam rata, dan ini pun bagi saya cukup lumayan fantastis teman-teman. Karena memang audionya dari Sony-nya cukup lumayan dapat teman-teman. Dapat banget. Ini cukup lumayan fantastis bagi saya teman-teman, karena dengan harga segini teman-teman bisa merasakan sensasi yang berbeda teman-teman. Luar biasa mobil ini. Dan nah, sekali lagi ini ketika nyalain, nah itu ada TPMS segala macam. Nah itu dia airbag segala, love view, fish view. Ya ini dia teman-teman, sangat luar biasa, fantastis. Nah ini bisa diganti-ganti, luar biasa. Mobil ini memberikan mungkin lebih ke relax. Jadi teman-teman yang punya mobil ini benar-benar dibawa ke relax. Nah ini dia ada notifikasi refuel, please refuel. Cukup lumayan bagus bagi saya, fantastis teman-teman. Dan ini pun bagi saya satu-satunya adalah mobil yang pernah saya coba, cukup lumayan bagus teman-teman. Oke teman-teman, gimana sedikit tadi review mobil Chery 38 CSA yang ada di belakang saya ini. Tentunya teman-teman sangat menarik. Masih ada kesempatan buat teman-teman untuk dapat mobil Chery 38 CSA dengan harga 499 juta rupiah. Karena untuk 1000 customer yang SPK itu mendapatkan harga promo dan juga garansinya dia 10 tahun teman-teman. Garansi baterai 10 tahun atau 200.000 km, dan garansi mesinnya dia 10 tahun atau 1 juta kilo, dan juga dia ada garansi kendaraannya dia 6 tahun teman-teman. Dan juga satu lagi jasa servisnya 4 tahun. Tentunya teman-teman dengan harga promo 499 juta ini teman-teman bisa dapat mobil yang sangat mewah, bagus, terutama plug-in hybrid. Ya mungkin orang masih ragu mau pakai listrik, takut pakai mesin bensin boros. Ini klaimnya adalah pakai mesin bensin hybridnya dia mencapai seliternya 76 kilo yang kita udah tes di Jakarta Bali. Dan juga pemakaian listriknya dia bisa 90 up, tergantung cara kita bawanya teman-teman. Paling itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Adi Aksari Tonggo Official, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksari Tonggo Official biar bikin videonya semangat dan memberikan update mengenai informasi otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.